ketika Ramadan pergi, Idul Fitri menghampiri. Bukankah Idul Fitri itu kemenangan? Bukankah Idul Fitri itu kebahagiaan? Bukankah Idul Fitri itu keberkahan? Bukankah kemenangan bagi kita semua Idul Fitri itu? Kenapa dikatakan akan datang musibah? Musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kenapa datangnya Idul Fitri itu? Bahkan dikatakan oleh Rasul, ketika Idul Fitri itu datang, maka setelah itu akan datang musibah. Musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Akan datang musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, musibah apa itu ya Rasulullah? Kenapa ketika selesai Idul Fitri engkau mengatakan akan datang musibah? Kenapa ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dahabu Ramadan, berpisahnya Ramadan, berakhirnya Ramadan. Aku khawatir, kata Nabi, ketika berakhirnya Ramadan, maka berakhir pula orang berinfak. Ketika berakhir Ramadan, berakhir pula orang sedekah. Ketika berakhir Ramadan, berakhir pula orang sholat berjamaah. Ketika berakhir Ramadan, berakhir pula orang mengikuti majelis taklim. Ketika berakhir Ramadan, berakhir pula segala kebaikan-kebaikan itu. Aku khawatir kalau Ramadan ini berakhir pula segala kebaikan dan amal itu. Itulah sebenarnya menjadi musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Akan datang musibah karena apabila Ramadan ini berakhir pula orang membaca Al-Quran. Ketika Ramadan berakhir pula orang mengkaji Al-Quran, tadarus Al-Quran. Ketika Al-Quran berakhir pula orang sholat berjamaah. Maka ketika semua itu berakhir, maka sesungguhnya itu akan datang musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu berarti mereka menjadi umat Ramadhani, bukan menjadi umat Rabbani. Padahal kita diharapkan menjadi umat Rabbani, bukan umat Ramadhani. Kalau kita umat Ramadhani, berarti kita hanya beramal hanya ketika di bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan, maka selesai pula amal soleh, amal sosial, amal ritual. Maka itulah kita diharapkan menjadi umat yang Rabbani, umat yang tetap taat kepada Allah, tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa di penghujung akhir Ramadan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menggeliatkan ibadahnya, membangunkan istrinya untuk banyak-banyak melaksanakan qiyamul lail, untuk banyak-banyak beristighfar, untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Karena amal-amal ini nanti akan memperpanjang kita, untuk memperbanyak saldo pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang inilah yang nantinya ketika Idul Fitri menjelang, orang inilah yang akan dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai salah seorang yang dikabarkan oleh Nabi sebagai salah seorang yang baru lahir, sebagai orang yang baru dilahirkan, ibarat orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci, tidak ada dosa, karena semua amalnya diisi dengan kebaikan. Semua kebaikan itu dilipat gandakan, dan ini adalah kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu ketika Ramadan itu berakhir, maka Idul Fitri itu datang menghampiri. Maka salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Munabbih, Wahab bin Munabbih menjelaskan, bahkan nanti ketika Ramadan itu berakhir, datang Idul Fitri dijelaskan, maka iblis menjerit seolah-olah dia kesakitan. Yasihu iblis menjerit. Lalu ketika iblis itu menjerit, menjadi terganggulah para pasukan-pasukannya.
para anak buahnya semuanya menjadi terkejut mendengar iblis menjerit, mendengar iblis histeris menjerit. Lalu mereka, anak buah para iblis itu, anak buah iblis, para setan-setan itu langsung mengerumuni iblis, mendatangi tuannya, mendatangi iblis yang berteriak histeris itu. Lalu mereka berkata, ya sayyidana, man aghdabak, wahai tuanku iblis, wahai iblis, kenapa engkau berteriak? Kenapa engkau histeris? Kenapa engkau menjerit? Kenapa engkau seolah-olah kesakitan? Kenapa? Maka iblis menjawab, la syai', tidak ada. Walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadikum ma fi hadzal yaum. Tidak ada. Akan tetapi hari ini umat ini, umat Muhammad ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hati ini merasa kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. Jangan lupa ngiris mangkoi. Hah? Iya video kan. Video Masjid Agung. Dan paro ben. Jangan. Dekat tes. Selamatkan kami dari Amin. orang tua kami dari azab dan siksa. Amin. Kuatkan hati kami agar semangat ikhlas beramal tanpa putus Amin. asa. Demikianlah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum jami'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum jami'a. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Anda pendengar siaran menanti waktu berbuka dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikram Palembang yang disiarkan melalui program 1, program 2, dan program 4 RRI Palembang. Setelah Anda bisa dengarkan juga melalui RRI Digital, juga bisa disaksikan melalui kanal YouTube YMA TV. Dan baru saja kita dengarkan bersama tausiah dari Ustadz Dr. Haji Ar-Rahman Ramli MPD dengan tema bahagia dan haru di penghujung Ramadan. Melanjutkan acara kita sore hari ini, segera akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran bersama Qori Ustadz Tony Nurman SH yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 211. Waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya akan masuk tepat pukul 18:13 waktu Indonesia Barat, yang menandakan tiba waktunya berbuka puasa. Akan dikumandangkan oleh muazin Ustadz Raja Jiharka Nahlah. Akhirnya saya Abbas Surya beserta tim yang bertugas dan seluruh pengurus Masjid Agung Palembang mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka dan selamat berbuka puasa bila tiba saatnya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله